Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya RI Story. Kisah yang berjudul 3 Hari Tersesat di Alam Gaib. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rama dengan pandangan yang tajam memperhatikan langit yang kini mulai berubah menjadi semakin mendung. Meskipun ini seharusnya musim kemarau, kondisi langit memberikan isyarat lain. Dengan kekhawatiran yang tumbuh, ia menghampiri Rido untuk berbagi pengamatan yang mungkin penting. "Dok, kayaknya bakal hujan dah. Lihat, langitnya semakin mendung," ungkap Rama dengan nada serius. Rido yang juga melihat ke arah langit yang kian gelap merasa heran karena ini adalah waktu musim kemarau. "Aneh, harusnya ini kan masuk musim kemarau," ucap Rido heran. "Kita nggak tahu, Dok. Ketika mendaki segala kemungkinan kan bisa saja terjadi," balas Rama. "Ya juga sih. Ya udah, gue infoin ke anggota dulu." Tanpa membuang waktu, Rido mengumpulkan semua anggota rombongan untuk memberitahu mereka tentang kemungkinan hujan. "Semuanya nampaknya akan turun hujan. Siapkan jas hujan dan raincoat kalian ya. Lebih baik siap sebelum kejadian," ucap Rido. Mendengar peringatan dari Rido, semua anggota rombongan mengangguk dan mulai mempersiapkan jas hujan serta raincoat dari dalam tas mereka, memastikan bahwa mereka siap untuk melanjutkan perjalanan meski dalam kondisi hujan. Setelah semua persiapan selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3 sesuai prediksi Rama. Tidak lama kemudian hujan mulai turun dengan derasnya. Seketika semua anggota rombongan memakai jas hujan yang sudah mereka siapkan. "Bagaimana? Semuanya sudah memakai jas hujan masing-masing?" tanya Rido. Semua anggota sudah siap, kecuali Caca yang sedikit kesulitan memakai jas hujan miliknya. Resleting jas hujan milik Caca macet, tidak bisa ditutup. Jika dibiarkan terbuka akan percuma saja memakai jas hujan. Wulan membantu Caca, namun masih tetap tidak bisa tertutup. "Ram, coba itu dibantuin Ram, kayaknya macet resletingnya," perintah Rido. Mendengar perintah Rido, Rama dengan berat hati mendekat. Sebagai senior di tim, dia memang bertanggung jawab untuk membantu anggota yang mengalami kesulitan. Meski di dalam hati ia merasa tidak ingin, mengingat hubungannya yang sedikit renggang dengan Caca, namun dia sadar bahwa ini bukan saatnya untuk memikirkan perasaan pribadi. Momen canggung pun tidak terhindarkan. Rama mencoba memperbaiki resleting jas hujan Caca dengan serius. Matanya fokus pada resleting yang bandel, sementara Caca dengan pipi yang meronah karena malu membuang muka. Dia tidak berani menatap Rama langsung, merasa canggung dengan situasi yang terjadi. Di antara suara hujan yang deras terdengar suara gesekan resleting yang berusaha diperbaiki. Setelah beberapa upaya, akhirnya Rama berhasil memperbaiki resleting tersebut. "Sudah nih, harusnya tidak masuk air lagi," kata Rama, mencoba mencairkan suasana yang canggung. "Terima kasih," kata Caca, masih dengan suara yang pelan dan rasa malu yang belum juga hilang. Rama hanya mengangguk, memberikan senyum tipis sebelum kembali ke posisinya. Meskipun singkat, momen itu berhasil membuat beberapa anggota lain yang menangkap kecanggungan tersebut tersenyum-senyum sendiri. Situasi yang semula tegang perlahan menjadi lebih hangat meskipun hujan masih terus mengguyur mereka. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dengan langkah yang penuh ketegaran. Langit yang semakin gelap dan hujan yang terus mengguyur menambah tantangan perjalanan mereka. Kabut perlahan turun, menambah nuansa misterius sekaligus mempesona pada perjalanan mereka. Visibilitas mulai terbatas, membuat setiap anggota harus ekstra hati-hati dalam melangkah. "Tetap hati-hati dalam melangkah, jalur semakin licin, saling membantu satu sama lain," teriak Rido yang berada di depan. Jalur yang mereka tempuh berubah menjadi lebih menantang. Tanah yang licin akibat hujan
ditambah dengan akar-akar pohon yang menonjol di permukaan tanah, membuat perjalanan semakin sulit. Trek ini yang menuju pos 3 dikenal sebagai salah satu bagian terpanjang dan paling melelahkan dalam perjalanan menuju puncak Cikuray. Dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung, tantangan mereka menjadi berlipat ganda. Pepohonan rimbun di sepanjang jalur memberikan sedikit perlindungan dari derasnya hujan, namun juga membuat udara semakin lembab dan dingin. Setiap nafas terasa lebih berat dan uap nafas mereka terlihat jelas di udara yang dingin. "Cak, dingin-dingin kayak gini dipeluk Kak Rama anget kali ya?" ucap Wulan. "Lu aja sana, gue sih ogah, nanti dilabrak Sasmidi lo," balas Caca. "Ya ampun Caca, bercanda dikit kenapa Cak? Biar gak dingin-dingin banget kayak sikap lu sama Kak Rama." "Kalau mau bercanda, cari topik lain aja lah, jangan dia mulu." "Ya udah deh, lu maunya topik apa nih? Cerita film aja Pak." "Film apaan?" "Momen aja lah ya." "Ngaco lu ah, di tempat kayak gini gak boleh cerita-cerita kayak gituan." Caca melirik Wulan dengan ekspresi serius. Meskipun dingin dan lelah mulai terasa menggigit. "Di gunung itu, kita harus hormat sama alam sekitar, termasuk hal-hal yang tidak kita lihat. Bercerita tentang hal mistis bisa dianggap tidak sopan oleh penunggu alam." Jelas Caca mencoba memberi pengertian pada Wulan yang tampak penasaran. Wulan yang baru mendengar hal semacam ini merasa heran dan tertarik sekaligus. "Tapi kenapa? Apa bisa ganggu mereka atau gimana?" tanyanya, ingin tahu lebih banyak. Caca mengangguk. "Ya bisa jadi, cerita-cerita mistis bisa menimbulkan energi atau suasana tertentu yang mungkin tidak disukai oleh penghuni alam. Gunung punya pemiliknya sendiri, dan kita sebagai tamu harus menjaga sikap serta ucapan. Lebih baik fokus sama perjalanan dan keselamatan kita." Setelah dijelaskan oleh Caca, tiba-tiba tengguk Wulan merinding, membuatnya seketika menoleh ke kanan dan ke kiri jalur. Jadi merinding gua Cak." "Makanya diam aja udah, fokus jalan aja." Tepat pukul 5 sore mereka akhirnya mencapai pos 3. Keadaan di sekitar mereka sunyi, tidak ada tanda-tanda rombongan lain yang mungkin telah lebih dulu sampai di lokasi. Kondisi anggota rombongan yang tampak kelelahan dan kedinginan membuat Rido sebagai pemimpin rombongan merasa perlu untuk mengambil keputusan. "Kita akan istirahat di sini lebih dulu. Bangun pelesat untuk berteduh dan menunggu waktu azan maghrib," ucapnya dengan tanda yang menunjukkan kepedulian. Tanpa banyak bicara, Rama yang dikenal sebagai sosok pendiam dan sedikit sulit untuk dijangkau, terutama oleh Caca, mulai membantu Rido dan Jamal mendirikan tempat berteduh. Walaupun Rama jarang terlibat dalam percakapan, ketika menyangkut pekerjaan tim, dia selalu ada di barisan terdepan. Setelah flyset terbangun, Rido mengeluarkan kompor portable dan beberapa bungkus mie instan dari dalam tasnya. "Setidaknya ini bisa menghangatkan tubuh kita sebelum kita memutuskan langkah selanjutnya," kata Rido sambil memulai menyiapkan makan malam sederhana mereka. Rama membuka bungkus mie dengan tenang, sementara Caca diam-diam memperhatikannya dari kejauhan. Caca merasa ada jarak yang belum bisa dia pahami antara dirinya dan Rama. Momen ketika Rama membantu memperbaiki resleting jas hujannya masih terngiang di benaknya, menambah rasa canggung yang belum terurai. Wulan yang selalu berusaha mencerahkan suasana mencoba memecah keheningan. "Dinginnya, rasanya seperti di kutub utara. Makan mie instan di cuaca seperti ini pasti terasa seperti makan di restoran bintang 5 ya." Dia mencoba melemparkan candaan untuk menghangatkan suasana. Namun Rama hanya tersenyum tipis tanpa mengeluarkan suara. Sementara Caca memilih untuk tidak menanggapi. Suasana menjadi agak kaku dengan kedua pihak masih terjebak dalam kecanggungan mereka. Setelah mie instan matang, Rido menyiapkannya dalam 2 wadah besar, masing-masing ditunjukkan untuk dibagi bersama oleh 3 orang. Saat ia mengumumkan pembagian kelompok makan, Rama, Wulan, dan Caca seharusnya menjadi satu kelompok. Namun reaksi Caca langsung menunjukkan keberatan. "Gue bisa gak sih di kelompok lain?" ucap Caca. Suaranya terdengar ragu tapi tegas. Mendengar itu suasana menjadi sedikit tegang. Semua mata tertuju pada Caca, kemudian beralih ke Rama yang hanya diam. Dengan sikap yang tenang, Rama mengalah. "Tidak masalah, gue bisa tukar tempat dengan Jamal," ucapnya tanpa menunjukkan emosi yang berarti, membuat suasana semakin bingung. Jamal yang tadinya duduk bersiap dengan kelompoknya terlihat sedikit terkejut.
tapi langsung mengangguk dan berpindah tempat dengan Rama. "Ya sudah, tidak apa-apa," kata Jamal, mencoba meredakan kecanggungan yang ada. Situasi ini meninggalkan pertanyaan di benak anggota lainnya. Mereka mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi antara Rama dan Caca. Tidak ada yang berani bertanya langsung, namun rasa penasaran itu terus menggelayuti pikiran mereka. Ketika mereka sedang menikmati kehangatan mie instan, sebuah momen tidak terduga terjadi yang menarik perhatian Caca. Kalung yang selama ini tersembunyi di balik baju Rama tanpa sengaja terlihat karena pergerakan Rama yang sedikit membungkuk untuk mengambil mie dari wadah. Bandul cincin pada kalung tersebut terpampar jelas di hadapan Caca yang kebetulan duduk berseberangan dengan Rama. Caca yang semula asik dengan mie-nya terhenti ketika matanya tertuju pada cincin di kalung Rama. Dalam cahaya redup yang disediakan oleh lampu di area makan mereka, Caca bisa melihat ada ukiran nama pada cincin tersebut. Dengan detail yang cukup jelas, dia melihat nama Caca terukir di sana. Untuk sesaat waktu seolah berhenti bagi Caca. Sendoknya yang penuh dengan mie tergantung di udara, tidak jadi dimakan. Sejenak, hati Caca berdegup kencang. Pikirannya melayang pada kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Wulan dan Jamal yang sekelompok dengan Caca menyadari ada sesuatu yang aneh dengan teman mereka. Caca terlihat melamun, sendoknya menggantung di udara, matanya terpaku ke arah Rama tanpa berkedip. "Caca, Caca." Wulan mencoba memanggil beberapa kali, namun tidak mendapatkan respon. Dengan kebingungan ia melirik Jamal, yang hanya mengangkat bahu sama bingungnya. Merasa tidak ada reaksi, Wulan akhirnya menepuk bahu Caca dengan cukup keras. "Caca! Caca!" Caca terlonjak kaget. Sendoknya yang masih penuh dengan mie instan nyaris terlepas dari tangannya. Apa-apaan sih, Lan? Kaget gua." Wulan tertawa melihat reaksi temannya itu. "Lu kenapa sih? Kayak orang hilang jiwa gitu, melamun ke arah Rama. Ada yang menarik ya di sana?" Tanyanya sambil mengedipkan satu mata, berusaha mencairkan suasana. Jamal ikut tertawa. "Iya, lu kenapa, Cak? Tadi kayak patung, sendok menggantung gak jelas gitu." Caca merona, sedikit malu karena ketahuan melamun. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Tadi gue cuma mikirin track besok, itu aja." Coba mengalihkan topik, wajahnya masih memerah. "Track besok?" Wulan tertawa lagi. "Yakin lu cuma mikirin itu? Kayaknya mata lu tadi lebih tertarik ke kalung misterius Rama deh." "Apaan sih, Lan? Udah ayo makan lagi," balas Caca. Rama yang menyadari kalungnya tiba-tiba menjadi pusat perhatian, dengan sigap dan sedikit canggung memasukkannya kembali ke dalam bajunya. Wajahnya tetap datar, berusaha menyembunyikan rasa tidak nyaman yang mungkin ia rasakan. Gerakan Rama yang cepat itu cukup untuk membuat beberapa anggota lain menyadari sesuatu, namun tidak ada yang berani mengangkat topik tersebut. Momen itu berlalu dengan cepat, namun bagi Caca, itu meninggalkan kesan mendalam dan 1000 pertanyaan di benaknya. Meski begitu, ia memilih untuk melanjutkan makan, mencoba menyembunyikan kegelisahan dan kebingungannya. Bagi Rama dan Caca, insiden kecil itu menciptakan sebuah ruang sunyi yang penuh tanya di antara mereka. Menambah ketegangan yang sudah ada sebelumnya, sembari angin malam yang dingin terus berhembus di sekitar mereka. Selesai mengisi perut, mereka duduk berjajar di bawah playset yang didirikan, berusaha menghangatkan diri di tengah dingin yang semakin menusuk. Anggi yang duduk tidak jauh dari Rama menggigil kedinginan. Meskipun sudah memakai jaket tebal, melihat itu Rama tanpa banyak bicara segera melepas jaketnya dan memberikannya kepada Anggi. "Pakai ini biar gak kedinginan," ujarnya dengan nada yang tenang. Caca yang duduk di seberang mereka melirik kejadian itu dengan wajah kecut. Entah mengapa, ada rasa tidak nyaman yang muncul di hatinya meski ia berusaha keras untuk tidak memperhatikannya. Wulan yang duduk di samping Caca dengan cepat menangkap ekspresi yang terlintas di wajah Caca. Dengan nada meledek, ia berbisik, "Cak, lu gak pengen digituin? Cepet pura-pura kedinginan, nanti biar gua yang kodein ke Rama," ucap Wulan. "Udah deh, Lan, gak usah bikin gua tambah bete. Ngapain juga gua iri, cuma gitu doang," balas Caca ketus. "Ah, masa sih, Cak?" balas Wulan sambil ngeledek. Caca mencoba mengalihkan pandangannya, berusaha mengabaikan rasa tidak nyaman yang mulai mengganggu pikirannya. Sementara itu Rama yang sepertinya tidak menyadari dinamika kecil di seberangnya, hanya fokus membantu Anggi memakai jaketnya.
Anggi dengan rasa terima kasih yang besar mengucapkan terima kasih dan mereka berdua kembali menghangatkan diri sambil sesekali berbincang ringan dengan yang lain. Di bawah suara hujan yang mulai reda dan angin malam yang berembus lembut, suasana menjadi semakin hangat dengan tawa dan canda mereka. Meskipun di hati Caca masih tersimpan berbagai pertanyaan dan perasaan yang belum terjawab. Setelah menunggu maghrib dan hujan yang sudah mulai reda, suasana di pos 3 semakin dingin namun tenang. Cahaya bulan yang perlahan menerobos awan memberi sedikit penerangan untuk rombongan yang bersiap melanjutkan perjalanan mereka. Udara segar pasca hujan membawa semangat baru bagi mereka. Meskipun kelelahan masih terasa di setiap otot, Rido dengan nada yang penuh semangat namun tetap lembut berkumpul dengan rombongannya. Baiklah semua, kita harus bergerak sekarang. Tujuan kita selanjutnya adalah pos 6. Semua harus tetap bersama dan jangan sampai ada yang tertinggal. Kita harus sampai sebelum malam ini semakin larut. Mereka semua menyadari betapa pentingnya untuk tetap bersama, terutama dalam kondisi cuaca yang tidak pasti dan jalur yang semakin menantang. Meskipun rasa lelah dan dingin merasuk ke tulang, keinginan untuk mencapai tempat berteduh dan hangat di pos 6 memberi mereka alasan untuk terus melangkah. Rama dan Caca meskipun keduanya sama-sama terdiam dan enggan berinteraksi satu sama lain, tetap mematuhi instruksi Rido dan bergerak bersama kelompok. Mereka berdua sibuk dengan pikiran masing-masing, namun tetap sadar akan keberadaan satu sama lain. Perjalanan menuju pos 6 diwarnai oleh suara langkah kaki dan sesekali desak nafas yang terdengar berat. Kabut tipis kembali menemani mereka, menambah suasana misterius, namun memaksa mereka untuk lebih fokus pada jalur di depan. Jalur yang mereka lewati kini menjadi lebih terjal dari sebelumnya. Tekstur tanah yang basah membuat mereka harus ekstra hati-hati dalam mengambil pijakan. Setelah melewati jalur yang terjal dengan tanah yang basah dan licin, rombongan akhirnya sampai di pos 4. Hujan telah mereda menjadi gerimis, namun suhu di sekitar mereka masih sangat dingin. Rido, sebagai pemimpin, sebenarnya ingin agar rombongan terus bergerak untuk menghindari resiko hipotermia karena berdiam terlalu lama di suhu dingin. Namun rencana tersebut harus sedikit diubah karena Wulan tiba-tiba mendekati Rido. "Kak, aku kebelet kencing deh. Boleh berhenti sebentar nggak kak? Udah kebelet banget," ucap Wulan. Rido tampak sedikit cemas, memahami situasi namun juga khawatir akan keselamatan semua anggota. Dia menatap Wulan, kemudian melihat sekeliling, mencoba menimbang situasi. "Ya sudah, jangan lama-lama Lan." "Siap kak." "Cak, ayo temenin sebentar." Wulan menarik paksa tangan Caca untuk menemaninya kencing. Mereka berdua masuk sedikit ke dalam hutan, mencari tempat yang cukup terlindung dari pandangan anggota rombongan lainnya. "Udah di sini aja Lan, nggak usah terlalu dalam," ucap Caca. "Tungguin loh Cak, jangan ditinggalin." "Iya bawel." Wulan segera masuk ke dalam semak-semak yang berada di sebelah kanan hutan. Sementara Wulan sibuk dengan urusannya, Caca menunggu sambil memperhatikan sekitarnya. Suasana hutan yang sunyi ditambah dengan gerimis yang turun perlahan menambah kesan mistis di sekeliling mereka. Tiba-tiba Caca merasa merinding, seakan ada hembusan nafas yang meniup lehernya dari belakang. Dia segera celingukan mencari sumber hembusan nafas tersebut, namun tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Hanya pohon-pohon besar yang berdiri menjulang, daun-daun yang bergerak perlahan ditiup angin, dan suara-suara hujan yang menetesi dedaunan. Untuk yang kesekian kalinya Caca merasa merinding kembali, seolah ada sesuatu yang meniup lehernya dari belakang. Ia langsung menoleh, namun tidak menemukan apa-apa. "Siapa sih nih yang niup-niup?" Ketika Caca ingin berpaling kembali, saat itu juga Caca terkejut tatkala melihat Wulan sudah berada di sisinya dengan tatapan kosong dan bibir pucat. "Astagfirullah, lu mau bikin gue jantungan?" ucap Caca sembari mengelus dada. Melihat wajah pucat Wulan, Caca merasa ada yang aneh darinya. "Lan, lu gak kenapa-napa kan? Bibir lu kok pucat banget sih?" Wulan hanya membalas dengan anggukan dan senyuman yang terasa sangat tidak wajar dan menyeramkan. "Lu sakit Lan?" Wulan masih tidak menjawab apapun. Ia malah berbalik lalu berjalan menuju hutan. Caca dengan perasaan bingung mengikuti langkah Wulan. Banyak pertanyaan menghujani pikirannya. Sebenarnya apa yang terjadi pada Wulan? Mengapa ia hanya diam saja? Semua pertanyaan itu membuat Caca tidak menyadari kalau jalan yang mereka lalui saat ini bukanlah jalan menuju tempat rombongan berada.
Sementara itu Wulan yang asli baru saja selesai buang air kecil dan kembali ke tempat di mana dia meninggalkan Caca. Namun Caca sudah tidak ada di sana. Caca, lu di mana, Cak? Wulan panik mencari ke sekeliling, berharap menemukan Caca. Saat itu dia melihat cahaya yang tampak seperti cahaya headlamp di kejauhan. Apa mungkin itu Caca? Dengan hati berdebar, Wulan berlari menghampiri sumber cahaya itu dengan harapan menemukan Caca dalam keadaan selamat. Semakin dekat Wulan mendekati Caca, semakin jelas ia bisa melihat temannya itu berjalan sendirian sambil mengoceh tanpa arah. Wulan terus berusaha mendekat sambil memanggil nama Caca dengan keras. Tapi anehnya, seakan Caca tidak bisa mendengar teriakan itu sama sekali. Astagfirullah, Cak, jangan ke sana, Cak, itu jurang, teriak Wulan. Keadaan semakin mendesak saat Wulan menyadari jalur di depan Caca menuju ke jurang yang terjal dan berbahaya. Ketakutan melanda Wulan. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, penuh ketakutan akan keselamatan Caca. Dalam kepanikannya, Wulan mempercepat langkah, berteriak semakin keras agar Caca menjauhi tepian jurang itu. Dari sudut pandang Caca, kebingungan masih menyelimuti pikirannya, terutama tentang kejadian yang menimpa Wulan. Mereka berdua akhirnya berhenti di tepi jurang. Caca merasa heran dan bertanya-tanya kenapa mereka malah berada di tempat berbahaya seperti itu. Wulan yang berdiri di sampingnya memiliki tatapan kosong yang mengerikan. Matanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Ketika Caca memperhatikan lebih dekat, ia menyaksikan perubahan mengejutkan pada wajah Wulan. Wajahnya tampak hancur, seolah-olah telah mengalami benturan keras. Retakan pada tulang kepalanya terlihat jelas, dengan darah mengalir deras dari luka-luka tersebut. Wajahnya yang biasanya ceria dan penuh kehidupan, kini terlihat menyeramkan dan tidak terkendali, memperlihatkan kerusakan yang begitu parah dan mengerikan. Dalam momen menegangkan itu, udara dingin semakin menambah suasana mencekam. Dengan kabut yang semakin menipiskan garis pandang, Caca terpaku oleh rupa Wulan yang kini berubah. Mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi, dengan ketakutan yang menggigil merayapi setiap inci tulangnya. Siapa kamu? Di mana Wulan? Ucap Caca ketakutan. Sosok menyeramkan itu tidak menjawab apapun. Dirinya hanya menyeringai dengan mulut yang terus mengeluarkan cairan merah. Rasa takut Caca semakin tidak terkendali. Dirinya melangkah mundur, menjauh dari sosok menyeramkan itu. Namun Caca tidak menyadari kalau di belakangnya sudah tidak ada lagi tanah yang bisa dipijak. Caca terperosok jatuh ke dalam jurang dengan teriakan yang semakin lama semakin menghilang. Caca! Teriak Wulan. Wulan panik. Ia mempercepat langkahnya menuju tepi jurang, lalu melihat ke arah jurang tempat Caca terjatuh. Cak! Wulan terus memanggil nama Caca. Namun tidak ada balasan apapun dari Caca. Dirinya juga tidak dapat menemukan keberadaan Caca. Hanya kegelapan pekat yang ia dapatkan dari dasar jurang, menandakan kalau jurang tersebut cukup tinggi. Cak, jawab gua, Cak. Lu di mana, Cak? Ucap Wulan. Wulan hanya bisa terduduk sembari menangisi Caca di tepi jurang. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa khawatir terhadap Caca membuat Wulan sulit untuk berpikir. Ya Allah, Cak, jawab gua, lu di mana, Cak? Ucap Wulan sambil merengek. Sementara itu di pos 4 tempat Rama dan yang lainnya menunggu, mulai merasakan kejanggalan karena Wulan dan Caca tidak kunjung kembali. Ini si Wulan kencingnya di base camp atau di mana sih? Udah 15 menit kita nunggu tapi nggak balik-balik, ucap Jamal. Rasa khawatir mulai muncul di benak Rama. Entah mengapa, setelah mendengar perkataan Jamal, dirinya memiliki firasat tidak enak yang sulit untuk dijelaskan. Dok, kita samperin aja Caca sama Wulan. Takutnya terjadi sesuatu sama mereka. Ya sudah, ayo kita samperin Caca dan Wulan. Mereka berempat segera menuju ke dalam hutan tempat terakhir kali Caca dan Wulan pergi. Mereka menyisir tempat tersebut dengan bergantian memanggil nama Caca dan Wulan. Caca, Wulan, kalian di mana? Kayaknya beneran kencing di base camp ini mah, ujar Jamal. Apaan sih lu, Mal? Bercanda lu, kagak lucu. Ya Langgi, santai aja kali. Rido dan Rama menoleh ke arah Jamal dengan ekspresi yang terlihat kesal. Mal, mending lu diem daripada gue sumpel mulut lu pakai daun, ucap Rido. Iya bang, maaf, gue cuma bercanda biar gak kepikiran aneh-aneh. Mereka kembali menyisir kegelapan hutan Gunung Cikuray, namun masih belum menemukan hasil. Hingga di tengah perjalanan, Rama berhenti berjalan.
Rido dan yang lainnya seketika ikut berhenti. Ada apa, Ram? Shh, diam dulu. Seketika suasana menjadi hening. Rama mencoba mempertajam pendengarannya. Ia seperti mendengar suara Wulan yang terus memanggil nama Caca. Kalian dengar gak? Dengar apaan? Suara Tonggeret maksud lo? Tanya Rido. Bukan itu. Gua kayak dengar suara Wulan deh. Rido dan yang lainnya segera memfokuskan indera pendengaran mereka, namun tidak mendengar apapun selain suara serangga malam. Kagak dengar apa-apa gua, Ram. Kalian gimana? Tanya Rido pada Jamal dan Anggi. Mereka membalas dengan sebuah gelengan kepala sebagai tanda kalau mereka juga tidak mendengarnya. Gue yakin kalau gue gak salah dengar, ayo ikutin gue. Dengan keputusan yang tegas, Rama memimpin langkah menuju ke arah suara yang ia yakini adalah suara Wulan. Rido, Anggi, dan Jamal mengikuti di belakangnya. Awalnya skeptis tapi kemudian penasaran. Semakin mereka mendekat, suara yang Rama dengar mulai menjadi semakin jelas. Keheranan mulai terlihat dari wajah Rido, Anggi, dan Jamal karena mereka juga mulai mendengar suara tersebut. Iya bener, ini suara Wulan, ucap Anggi. Kuping lu tajam juga, Ram. Makanya sekali-kali lu korek tuh kuping. Udah yuk samperin ke sana, balas Rama. Dorongan untuk menemukan Wulan membuat mereka mempercepat langkahnya. Cahaya dari headlamp mereka menembus kegelapan hutan, dan dari kejauhan terlihat cahaya lain yang berkedip-kedip, seolah menandakan posisi. Mereka berlari, mendorong tubuh dan paru-paru mereka hingga batasnya. Akhirnya mereka sampai di sumber cahaya tersebut. Di sana terlihat Wulan terduduk lemas. Headlampnya tergeletak di sampingnya, menerangi wajahnya yang penuh air mata. Suaranya terdengar parau, terus memanggil-manggil nama Caca dengan suara yang lirih namun penuh keputusasaan. Rido, Anggi, Jamal, dan Rama segera mendekati Wulan. Kelegaan dan kekhawatiran bercampur aduk dalam ekspresi mereka. Rama segera berlutut di samping Wulan, menempatkan tangan di bahunya dengan lembut. Lan, apa yang terjadi? Kamu kenapa? Caca, di mana? Wulan mengangkat wajahnya. Matanya yang sembab bertemu dengan pandangan Rama. Wulan menuju ke arah jurang yang berada di dekatnya. Rama dan yang lainnya saling pandang, tidak mengerti apa yang dimaksud Wulan. Kenapa, Lan? Di mana Caca? Caca. Tangisan Wulan semakin menjadi. Rasa sedihnya membuat mulutnya sulit untuk menjelaskannya. Anggi menghampiri Wulan, lalu memeluknya berusaha membuat Wulan lebih tenang. Caca, Anggi. Iya, kenapa dengan Caca, Wulan? Tanya Anggi dengan lembut. Caca jatuh ke jurang, balas Wulan yang seketika menangis lagi. Apa? Rama terkejut. Mendengar pengakuan Wulan, suasana mendadak menjadi tegang dan penuh kecemasan. Rama, Rido, dan Jamal segera mendekati tepian jurang. Hati mereka dipenuhi oleh kekhawatiran yang mendalam. Rama merasakan kecemasan yang memuncak. Walaupun dia dan Caca memiliki masa lalu yang kelam, di saat seperti ini semuanya terasa tidak relevan. Yang tersisa hanyalah rasa takut yang mendalam akan keselamatan Caca. Dengan perlahan mereka mengintip ke dalam jurang, namun yang bisa mereka lihat hanyalah kegelapan yang pekat, seolah menelan segala harapan. Cahaya dari headlamp mereka tidak mampu menembus kegelapan yang ada di dasar jurang, meninggalkan mereka dengan ketidakpastian yang menyiksa. Apa yang terjadi dengan Caca, Lan? Sampai bisa jatuh ke jurang? Tanya Rido. Wulan dengan mata yang sembab dan suara yang tercekat mencoba menceritakan kejadian yang terjadi sebelumnya. Tapi tangisannya membuat kata-katanya terputus-putus. Semua yang bisa mereka lakukan adalah mendengarkan, mencoba merangkai cerita dari potongan-potongan kata yang terucap. Wulan menjelaskan, saat baru selesai kencing, ia tidak menemukan keberadaan Caca. Hingga dari sudut hutan terlihat sebuah cahaya headlamp yang menjauh dari jalur kembali. Wulan mengejarnya sambil terus berteriak nama Caca, namun tidak ada respon apapun dari Caca. Kepanikan semakin menjadi tatkala Caca menuju ke tepi jurang. Tidak lama setelahnya, Caca terlihat seperti orang yang sedang ketakutan hingga membuat dirinya melangkah mundur dan seketika terperosok ke jurang. Tolong, selamatin Caca, Kak, ucap Wulan sembari merengek. Kamu tenangkan diri dulu, Lan. Kita pasti akan menyelamatkan Caca. Kita cari bantuan dari petugas dan teman-teman yang lain. Rama terdiam. Dirinya berdiri memandang ke jurang dengan raut wajah yang serius. Kemudian ia kembali kepada teman-temannya untuk mengambil keputusan.
Ada kegentingan dalam nada suaranya. Enggak dok, harus ada yang turun untuk memastikan keadaan Caca. Dalam benaknya ia takut jika Caca terluka parah dan kehabisan darah. Situasi tersebut bisa membuat nyawa Caca tidak bisa diselamatkan. Rama mencoba mengeksplorasi segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam situasi seperti ini. Kita tidak tahu seberapa dalam jurang ini atau apa yang menunggu di dasarnya. Bisa jadi Caca terjebak di sana, tidak mampu bergerak karena cedera. Jika dia mengalami patah tulang, pendarahan internal, atau bahkan jika dia terjebak tanpa bisa meminta bantuan, kita harus bertindak cepat. Rama berbicara, mencoba mengumpulkan pikirannya. Raut wajah Rido, Anggi, dan Jamal menjadi semakin cemas mendengar analisa Rama. Realitas dari situasi tersebut begitu menakutkan, tetapi mereka tahu bahwa tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Jika Caca kehabisan darah atau terpapar hipotermia karena suhu malam yang dingin, setiap detik menjadi sangat berharga. Rama menambahkan, suaranya penuh urgensi. Tapi Ram, jurang itu tinggi sekali. Kita juga nggak tahu seberapa dalam. Terlebih lagi, peralatan yang kita bawa kurang memadai untuk turun ke sana. Cuma ada satu tali saja yang gue bawa, balas Rido. Mau tidak mau, salah satu dari kita harus turun ke jurang untuk memastikan keadaan Caca. Sementara yang lainnya kembali ke camp untuk meminta bantuan. Rama segera menaruh kerilnya di tanah, lalu mengeluarkan beberapa makanan serta obat-obatan yang dia bawa. Lu mau ngapain, Ram? Biar gue yang turun ke bawah, kalian mencari bantuan. Mal, gue pinjam tas daypack lu untuk turun ke bawah. Jamal mengangguk, lalu mengeluarkan semua isi barang yang berada di tas daypack miliknya. Setelahnya memberikan tas tersebut pada Rama. Lu yakin, Ram? Mau turun ke bawah? Nggak ada pilihan lain lagi, dok. Rido, Anggi, Wulan, dan Jamal memandang Rama dengan campuran rasa hormat dan kekhawatiran. Mereka tahu betul resiko yang dihadapi Rama, namun juga mengerti bahwa keberanian dan tindakannya mungkin adalah peluang terbaik yang mereka miliki untuk menyelamatkan Caca. Rido menepuk bahu Rama. Ya sudah, kalau begitu gue percayain Caca sama lu, Ram. Hati-hati ya. Suaranya bergetar, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Wulan dan Anggi memberikan senyuman penuh dukungan, meskipun matanya berkaca-kaca. Sementara Jamal mengangguk, menunjukkan kepercayaannya meski dengan bibir yang bergetar. Rama mengatur perlengkapan yang ia butuhkan, tali yang cukup kuat untuk menopang beratnya headlamp, beberapa makanan, dan obat-obatan di dalam tas daypack yang dipinjamnya dari Jamal. Ia juga memastikan bahwa pisau lipat dan peluit untuk keadaan darurat. Setiap gerakan yang ia lakukan dipenuhi dengan konsentrasi tinggi, mencoba mengesampingkan rasa takut dan fokus pada misi penyelamatan ini. Saat ia mempersiapkan diri untuk turun, keheningan sesaat menyelimuti kelompok itu. Mereka semua menyadari bahwa apa yang akan dilakukan Rama bukan hanya berani, tapi juga penuh dengan resiko. Keberanian Rama memanggil keberanian dalam diri mereka sendiri, mengingatkan bahwa di saat yang sulit, keberanian dan tindakan bisa membuat perbedaan antara hidup dan mati. Dengan hati yang berat, Rama mulai memasang tali pengaman di pinggangnya dan memeriksa kembali peralatannya. Oke, gue siap, ucapnya, mencoba meneguhkan dirinya sendiri dan teman-temannya. Rido dan Jamal segera mengikat tali ke pepohonan yang tidak jauh dari jurang. Dengan langkah hati-hati, Rama mulai turun menghadap kegelapan yang menelan jurang tersebut, didorong oleh harapan untuk menemukan Caca dalam keadaan selamat. Dari atas, Rido, Anggi, dan Jamal mengawasi dengan nafas yang tertahan, berdoa dalam hati agar Rama dan Caca keduanya bisa kembali dari jurang itu dalam keadaan selamat. Keputusan Rama untuk turun ke dalam jurang bukan hanya ujian keberanian bagi dirinya sendiri, tapi juga pengingat kuat tentang kekuatan persahabatan dan tanggung jawab yang mereka bawa satu sama lain. Saat Rama perlahan menuruni jurang, dia merasakan setiap denyutan jantungnya seakan berlomba dengan waktu. Cahaya dari headlampnya menyinari dinding jurang yang curam, menunjukkan tekstur batu yang kasar dan akar-akar pohon yang mencuat dari sela-sela batu. Menjadi pegangan yang berharga dalam perjalanannya ke bawah. Udara di dalam jurang terasa semakin lembab dan dingin mulai menyelimuti Rama. Saat Rama mencapai titik tengah, ia terhenti sejenak untuk menyesuaikan posisinya. Disinilah dengan pandangan yang lebih baik dari sudut ini, ia dapat melihat dasar jurang.
Jantungnya seakan melonjak ketika ia melihat sosok Caca tergeletak di tanah, diam dan tidak bergerak. Sebuah gelombang kekhawatiran menyapu pikirannya, namun ia segera menenangkan diri, mengingatkan diri sendiri bahwa ia harus tetap fokus. Hanya tinggal 5 meter lagi untuk mencapai dasar, namun tali sudah mencapai batasnya. Sial, talinya kurang panjang. Tanpa banyak pilihan, dengan nafas yang tertahan, ia membuat keputusan berat untuk melepaskan diri dari tali. Keputusan ini bukan tanpa resiko. Setiap gerakan harus dihitung dengan sangat hati-hati. Dengan perlahan ia mulai mencari titik-titik pegangan dan pijakan yang paling aman untuk melanjutkan perjalanan turun tanpa tali. Setiap langkahnya diukur dengan hati-hati, menyadari bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Adrenalin mengalir deras melalui tubuhnya saat ia menavigasi medan yang sulit ini. Bergerak dengan kehati-hatian ekstrim, merasakan setiap pegangan batu dan mencari pijakan yang stabil. Sesekali kaki Rama menemukan tanah yang lebih lunak, memberinya sedikit kelegaan sebelum kembali menghadapi ketidakpastian yang dibawa oleh batu dan akar yang licin. Alhamdulillah, sampai juga. Akhirnya dengan sebuah nafas lega yang terbungkus kecemasan, Rama mencapai dasar jurang. Kakinya menyentuh tanah dan seketika itu juga ia merasakan rasa lega yang besar bercampur dengan kekhawatiran untuk Caca. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju ke tempat Caca tergeletak, siap memberikan pertolongan pertama yang mungkin sangat dibutuhkan. Caca, ucap Rama sembari menepuk pipi Caca. Rama dengan hati-hati melepaskan kerilnya dan segera memeriksa kondisi Caca yang tergeletak tidak sadarkan diri di dasar jurang. Dengan cermat ia memindai setiap bagian tubuh Caca, mencari tanda-tanda luka serius atau patah tulang yang bisa mengancam nyawanya. Dia mulai dari kepala, menelusuri leher, kemudian ke bahu dan lengan, hingga ke kaki. Sambil memeriksa, Rama juga memastikan bahwa Caca masih bernafas. Dia mendekatkan telinganya ke hidung Caca, mencari udara yang keluar masuk, dan merasakan lega saat mengetahui Caca masih bernafas meski sangat lemah. Syukurlah, tidak ada luka fatal yang Caca terima. Dalam proses pemeriksaannya, Rama menemukan beberapa goresan di pergelangan tangan dan pipi Caca. Tampaknya akibat gesekan dengan cabang-cabang pohon atau batu saat dia terjatuh. Luka-lukanya tidak terlihat fatal, hanya luka yang bisa diobati dengan perawatan pertama yang ada di dalam tas dieback Rama. Beruntung banget Caca, jatuh dari jurang yang tinggi tapi tidak ada luka fatal yang diterimanya. Rama merasa heran dan bersyukur dalam waktu yang bersamaan bahwa Caca bisa selamat dari jatuhnya yang mengerikan tanpa luka yang mengancam jiwa. Dia mulai menghubungkan titik-titik bahwa mungkin keselamatan Caca sebagian besar berkat tas keril yang dibawanya. Mungkin saat jatuh tas tersebut berfungsi sebagai bantalan yang meredam dampak benturan ketika Caca mendarat di tanah. Faktor lain yang mungkin berperan adalah Caca jatuh dari struktur alami dasar jurang yang mungkin berisi tanah yang lebih empuk atau ditumbuhi tumbuhan lebat yang mampu meredam kejatuhan. Rama bergegas menyiapkan kit pertolongan pertama. Dia membersihkan luka-luka kecil Caca dengan antiseptik, lalu menutupinya dengan perban steril. Rama memperhatikan sekelilingnya. Hutan di dasar jurang terasa begitu asing dan rimbun, dengan pepohonan tinggi yang merentang ke atas menutupi langit yang mulai menggelap. Gimana cara keluar dari sini? Hutannya benar-benar tidak terjamah sama sekali. Tidak ada jalan setapak yang terlihat, hanya semak belukar yang lebat menutupi tanah di sekitarnya. Menciptakan tantangan baru bagi Rama untuk menavigasi area tersebut. Aduh, gerimis lagi. Gerimis mulai turun kembali. Rama menyadari bahwa dia harus segera membuat perlindungan untuk dirinya dan Caca sebelum hujan menjadi semakin besar. Tanpa membawa tenda, hanya bersenjatakan flyset, keadaan tampaknya akan menjadi sangat sulit bagi mereka. Caca, bawa tenda gak ya? Rama mengecek keril Caca. Namun sebelumnya ia meminta maaf terlebih dahulu karena membuka tas kerilnya. Maaf ya Caca, gue buka tas lu. Saat memeriksa keril yang dibawa Caca, Rama menemukan sebuah tenda lipat yang cukup untuk menampung 2-3 orang di dalamnya. Untung Caca bawa tenda. Dengan rasa lega, dia segera membangun tenda tersebut, menggelar flyset yang dia bawa di depan tenda sebagai lapisan tambahan untuk melindungi mereka dari hujan. Setelah tenda didirikan, Rama dengan hati-hati mengangkat Caca masuk ke dalam tenda.
menempatkannya dengan lembut di atas alas tidur yang disediakan di dalamnya. Melihat Caca yang masih tidak sadarkan diri dan kondisi hujan yang semakin deras, Rama tahu dia harus bertindak cepat. Meski hujan mengguyur, Rama keluar kembali ke hujan untuk mencari kayu bakar. Dia menyisir sekitar area mereka, mencari ranting dan kayu yang cukup kering di bawah perlindungan pepohonan besar atau semak-semak yang tebal. Tugas ini terasa semakin sulit dengan kondisi hujan dan gelapnya hutan. Tetapi Rama tahu pentingnya memiliki api untuk penghangat dan penerangan. Setelah berhasil mengumpulkan cukup kayu bakar, Rama kembali ke tenda. Dia menyusun kayu bakar di dekat tenda, di bawah perlindungan flashlight yang dia pasang sebelumnya. Dengan menggunakan korek api dan sedikit keterampilannya survival yang dia miliki, Rama mulai menyalakan api. Api yang mulai berkobar memberikan sedikit kehangatan dan cahaya di tengah kegelapan dan hujan yang dingin. "Kalau gini kan enak," ucap Rama. Saat api perlahan membakar, Rama duduk di sampingnya, menghangatkan tubuhnya sambil terus memantau kondisi Caca di dalam tenda. Meski situasi mereka jauh dari ideal, Rama merasa sedikit lebih tenang. Sekarang mereka memiliki tempat perlindungan dan sumber kehangatan. Dia berharap bantuan akan segera datang. Namun sampai itu terjadi, dia bertekad untuk menjaga Caca sebaik mungkin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.